Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari, NIM 19051011. Saya akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMA Negeri 3 Mataram. Namun sebelum itu, saya akan membacakan identitas dari narasumber dan pelaksanaan observasi. Nama guru atau narasumbernya yaitu RR Faradilah Hendriana SPD, alamat di Udayana, guru bidang yaitu di pendidikan biologi, dan masa kerjanya 7 tahun dari tahun 2013 sampai sekarang. Waktu pelaksanaan observasi yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 yang bertempat di Bruga SMA Negeri 3 Mataram. Narasumbernya 1 orang dan waktunya dari jam 9.30 sampai dengan 10.27 WITA. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu ada setiap guru mengajar menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 3 Mataram yaitu dalam bentuk LKPD atau Lembar Kegiatan Peserta Didik, yang dimana LKPD ini sudah mencakup atau merangkum semua pembelajaran tersebut. Biasanya sekolah menggunakan alat atau media pembelajaran untuk menunjang kelancaran dalam proses belajarnya, seperti menggunakan LCD atau proyektor untuk membantu menayangkan bahan pelajaran dalam bentuk PowerPoint yang disediakan oleh guru. Dan yang selanjutnya yaitu ada persiapan dalam membuat atau mengembangkan RPP. RPP itu adalah rencana persiapan pembelajaran. Di SMA Negeri 3 Mataram, untuk membuat perangkat pembelajaran siswa, biasanya para gurunya memiliki MGMP, yang dimana MGMP ini adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran Se-Kota Mataram. Dalam penyusunannya, biasanya MGMP ini dilakukan pada awal pembelajaran, yang dimana semua guru MGMP ini berkumpul di satu titik untuk membuat RPP atau menyusun RPP tersebut, yang dimana pembuatannya itu sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Mataram. Dalam perencanaan atau penyusunan RPP ini, biasanya setiap guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 1 akan berkumpul dengan guru yang mengajar di kelas 1, dan setiap guru yang mengajar di kelas 2 akan berkumpul dengan kelompok-kelompok guru yang mengajar di kelas 2, sedangkan yang mengajar di kelas 12 atau kelas 3 akan berkumpul dengan guru-guru yang mengajar di kelas 3 tersebut, yang kemudian hasil dari musyawarah dari masing-masing kelompok tersebut akan disatukan di dalam satu forum dan akan diputuskan mana yang akan digunakan dalam RPP tersebut, yang dimana RPP tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam mengajar di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada LKS, yang di lembar kerja siswa yang disiapkan oleh guru ketika praktikum. Di SMA Negeri 3 Mataram ini tidak menggunakan LKS, tapi menggunakan LKPD atau Lembar Kegiatan Peserta Didik. Dalam praktikumnya, guru sudah menyiapkan semua seperti syarat standar yang sudah ditentukan. Dalam LKPD sendiri sudah lengkap, yang dapat mudah dipahami oleh siswa. Runtunannya, yang pertama itu ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada deskripsi, dan yang keempat ada alat dan bahan, yang kelima ada proses kerja, yang keenam ada hasil pengamatan, dan yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir yaitu ada dimana akan menjawab pertanyaan dari praktikum yang sudah mereka laksanakan, dan dimana pada ujung praktikum tersebut gurunya akan menjelaskan atau meluruskan jawaban-jawaban dari siswa-siswanya ketika menjawab soal-soal dari setelah praktikum tersebut. Dan pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu ada guru menerapkan pendekatan SCL atau Student Central Learning dan bagaimana penerapannya di sekolah tersebut. Semua pokok pembelajaran difokuskan kepada siswa. Bagaimana penerapannya? Penerapan dari SCL tersebut yaitu karena kondisi daring pada saat ini, karena
student central learning ini hanya memberikan penguasaan dan tujuan pembelajaran seperti pemberian penguasaan di classroom atau di media sosial lainnya guna untuk pembelajaran. Dan ketika luring atau masuk sekolah bertatap muka, maka guru harus memberikan penguatan dan arahan secara langsung kepada siswa atau siswinya. Namun ketika SCL atau Student Central Learning ini diterapkan secara langsung ketika mulai bertatap muka atau kondisi normal masuk sekolahnya bertatap muka, barulah Student Central Learning ini diberlakukan kepada siswanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang beberapa poin-poin dari hasil observasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suryadi, NIM 19051027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi kami di SMAN 3 Mataram. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang guru menerapkan pembelajaran saintifik dan penerapannya. Di SMAN 3 Mataram sudah menerapkan pembelajaran saintifik. Dalam saintifik memiliki 5 proses: mengumpulkan dan membuat permasalahan kepada siswa, kemudian berkolaborasi secara bersama-sama atau berkelompok, dan berdiskusi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Model pembelajaran yang digunakan guru biasanya menggunakan model pembelajaran bervariasi, karena tidak bisa hanya berfokus pada satu metode pembelajaran. Biasanya menggunakan diskusi informasi adalah yang paling sering dilakukan. Adapun diskusi informasi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Selanjutnya, cara mengimplementasikan model pembelajaran yang digunakan. Di SMAN 3 Mataram, guru biologinya menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, yang tidak menentu sesuai dengan kondisi saat pembelajaran. Biasanya guru menggunakan diskusi informasi. Adapun cara guru mengimplementasikan metode diskusi informasi yaitu adalah dengan cara guru memberikan suatu latihan berbentuk soal, kemudian diselesaikan secara bersama atau berkelompok dengan berdiskusi bersama. Selanjutnya, guru sudah menggunakan media pembelajaran. Di SMAN 3 Mataram, media yang digunakan berfokus kepada LKPD. Setiap proses memilih LKPD, biasanya mereka di awal sudah lengkap deskripsi secara umum. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, perubahan siswa ketika menggunakan pembelajaran saintifik. Terdapat perubahan siswa ketika menggunakan pembelajaran saintifik jika tidak menggunakan itu, hanya berjalan model biasa saja. Tetapi, jika sudah menggunakan pembelajaran saintifik, yaitu ada kerjasama dalam artian semua siswanya aktif di mana dilingkupi kelompoknya tersebut, saling membagi informasi dengan dan memberitahu satu sama lain. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan, aktivitas siswa ketika belajar menggunakan model pembelajaran interaktif. Ketika menggunakan pendekatan saintifik, tidak mungkin kelas tersebut tidak rebut. Kenapa demikian? Dalam artian, anak ingin berkembang secara intelektual, mampu berkomunikasi, karena terbuka untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalah yang sudah mereka temukan sendiri. Kemudian, untuk mencari solusinya, artinya lebih bervariatif dan terarah menggunakan kemampuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dani Islami, NIM 19051019, Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi motivasi siswa ketika menggunakan media pembelajaran. Agar mereka lebih semangat dan termotivasi dan ikut berpartisipasi, biasanya akan diberikan sebuah reward atau penghargaan kepada siswa yang aktif. Tersebut biasanya penghargaan yang diberikan jika dalam kelompok ada yang menjawab benar, maka diberikan nilai A+, dalam artian semangat yang luar biasa, dan menggunakan lagu agar tetap semangat. Baik, selanjutnya yaitu nilai siswa meningkat menggunakan model pembelajaran interaktif. Ada kategori siswa yang biasa saja, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang meningkat pada kondisi biasa. Tetapi jika menggunakan pembelajaran interaktif, penerapan tutor sebaya seperti pada kelompok A memiliki pemahaman yang lebih baik, di mana siswa tersebut men-share atau membagi pengetahuannya kepada teman-teman yang lain yang belum paham. Selanjutnya yaitu kendala menyiapkan perangkat pembelajaran. Tidak ada permasalahan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran karena gurunya memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi. Jadi, kesulitannya ketika tidak ada yang bisa menguasai teknologi. Selanjutnya itu untuk kendala dalam menentukan model pembelajaran dalam menyiapkan RPP. Kendala yang sangat sulit tidak ada karena sudah memiliki program, tetapi yang menjadi sedikit kendala yaitu pada menentukan indikator-indikator yang mana yang harus digunakan agar semua siswa-siswi memahami semua materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu kesulitan terbesar dalam mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Waktu yang digunakan tidak sesuai, misalnya memerlukan pendahuluan 10 menit, tapi hanya ingin menyampaikan satu bab saja dalam 3 kali pertemuan. Terkadang ada kelas yang lambat dalam menyelesaikan semua materinya, yang mengharuskan untuk menambah pertemuan lagi. Hal ini biasanya yang menjadi kendala atau permasalahan ketika menyusun perangkat. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa-siswi, modelnya di LKPD yang disusun dan diberikan kepada siswa, dan di samping itu memberikan suatu permasalahan. Misalnya, materi tentang genetika, di sana terdapat soal-soal yang harus diselesaikan siswa. Apakah siswa atau siswinya mampu mengerjakan soal seperti itu secara berkelompok atau individu. Dan guru biologi sendiri menerapkan pembelajaran berbasis masalah sebagai memberikan soal-soal yang harus diselesaikan oleh siswa atau siswi. Misalnya dibuat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa-siswi dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Apakah hanya bekerja sendiri atau berdiskusi dengan teman yang lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.